Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 5 yang beranggotakan Kurnia Rahmi, saya sendiri Novianti, Rana Salsabella, dan Virial Aulia. Pada kesempatan kali ini, izinkan kami mempresentasikan infografis kami yang berjudul Ranking Korupsi Dana Bansos COVID-19. Korupsi adalah suatu masalah yang masih dihadapi oleh banyak negara. Korupsi sendiri dapat mengikis kepercayaan, melemahkan demokrasi, menghambat pembangunan ekonomi, serta memperparah ketimpangan dan kemiskinan. Menurut ilmu ekonomi politik, penyebab terjadinya korupsi adalah adanya perpindahan rezim dari otokrasi menjadi demokrasi. Ketika kendali otoriter berpindah tangan menuju demokratisasi politik, tingkat korupsi akan terus meningkat. Salah satu indikator untuk melihat gambaran tentang kondisi korupsi suatu negara adalah Indeks Persepsi Korupsi atau Corruption Perception Index yang selanjutnya disingkat CPI. CPI Indonesia pada tahun 2020 turun 3 poin dari tahun 2019, yaitu berada di skor 37 dan berada di peringkat 102 dari 180 negara terkorup. Sampai saat ini, pandemi COVID-19 masih menjadi permasalahan dunia. Penanganan pandemi COVID-19 secara sempurna menggambarkan kebutuhan akan integritas dalam pengelolaan krisis. Oleh karena itu, menurut Lembaga Transparansi Internasional, pandemi COVID-19 bukan hanya sekedar krisis kesehatan dan ekonomi, namun juga krisis bagi korupsi dan demokrasi. Di Indonesia, bantuan sosial sembako yang diniatkan sebagai salah satu penolong masyarakat di tengah pandemi tidak luput menjadi bancakan korupsi di Kementerian Sosial. Korupsi dalam penyaluran bansos ini melibatkan orang nomor 1 di Kemensos, yaitu mantan Menteri Sosial Juliari Batubara. Korupsi tersebut merusak kapasitas negara untuk menanggapi keadaan darurat pandemi karena sumber daya yang seharusnya digunakan untuk kepentingan publik beralih menjadi kepentingan pribadi. Berikutnya adalah tinjauan teori dari ransaking dan juga korupsi. Yang pertama yaitu ransaking. Praktik ransaking ini merupakan tindakan setiap kelompok kepentingan yang berupaya mendapatkan keuntungan ekonomi yang sebesar-besarnya dengan upaya sekecil-kecilnya. Praktik ransaking ini berdampak sangat besar terhadap pertumbuhan ekonomi dan juga kesejahteraan masyarakat. Yang kedua yaitu korupsi, di mana merupakan tindakan melawan hukum dengan maksud memperkaya diri sendiri, orang lain, atau korupsi yang berakibat merugikan negara atau perekonomian negara, menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001. Ransaking behavior di Indonesia ditandai oleh sejumlah ciri utama menurut Didik J. Rahbidi. Pertama, maraknya pertumbuhan perusahaan-perusahaan modal dengkul, tetapi mengerjakan bidang pekerjaan spekulatif dalam skala besar. Yang kedua yaitu utang luar negeri swasta membengkak hingga melebihi cadangan devisa negara. Kemudian praktik ransaking dan korupsi yang tinggi menyebabkan pembangunan ekonomi di negara Asia berbiaya tinggi sehingga menjadi inefisiensi, menurut Mustaq Khan dan Jomo 2000. Selanjutnya adalah pembahasan kasus. Seperti yang kita ketahui, pandemi COVID-19 membawa dampak besar bagi berbagai sektor kehidupan. Nah, untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah juga menyelenggarakan program dana bantuan sosial atau bansos bagi masyarakat miskin atau masyarakat yang terkena dampak pandemi COVID-19. Oleh karena itu, Presiden Joko Widodo membentuk badan khusus untuk menangani pandemi COVID-19 ini, yaitu dengan membentuk Komite Khusus Penanganan COVID-19 dan Dewan Nasional Pemulihan Ekonomi. Dan pembentukan panitia tersebut tertuang dalam Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2020, di mana yang menangani tentang virus COVID-19 dan Panitia Pemulihan Ekonomi Nasional. Program pengadaan bansos ini berupa paket sembako dengan nilai sekitar 5,9 triliun dengan total 272 kontrak dan dengan 2 periode pelaksanaan. Namun, kebijakan pemerintah tersebut justru disalahgunakan oleh oknum tertentu. Salah satunya adalah Juliari, yaitu sebagai Menteri Sosial, di mana ia membentuk tim khusus yang terdiri dari Nazarudin selaku Direktur Perlindungan Jaminan Sosial, dan yang selanjutnya menunjuk Mateus dan Adi sebagai pejabat pembuat komitmen atau PPK dalam pelaksanaan proyek tersebut.
Kemudian, Juliari juga menunjuk tim khusus, yaitu menunjuk langsung pemenang tender dan menetapkan isi paket bansos. Yang kemudian disepakati fee 10.000 yang akan diserahkan kepada Menteri Juliari. Dan total suap yang dilakukan oleh Juliari yaitu 17 miliar. Dan suap tersebut diduga digunakan untuk keperluan pribadi menteri tersebut, yaitu digunakan untuk sewa jet pribadi, sewa hotel, ruangan, makanan, dan digunakan untuk pemenangan calon kepala daerah dari PDIP. Oleh karena kasus ini, Menteri Juliari ditetapkan melanggar Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Dan pada tanggal 6 Desember 2020, Menteri Juliari ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK terkait dugaan kasus suap bantuan sosial atau bansos wilayah Jabodetabek tahun 2020. Lalu selanjutnya ada pendekatan teori, di mana yang sebelumnya telah dijelaskan tentang pembahasan kasus ini, dan dijelaskan juga terkait teori rent seeking. Dalam kasus korupsi dana bansos ini, mantan Mensos Juliari Batubara, beserta pejabat pembuat komitmen dan pihak lainnya melakukan korupsi dana bansos COVID-19. Kasus ini merupakan salah satu kasus rent seeking ekonomi atau RSE, yang dimana individu dan kelompok mencari rente atau pendapatan melalui pemanfaatan kekuasaannya. Dalam kasus ini menggunakan korupsi dan suap dalam rangka memaksimalkan keuntungannya, di mana adanya penyalahgunaan wewenang akibat kurangnya transparansi dana dan pengawasan dari pemerintah sehingga melakukan korupsi untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Bantuan sosial ini juga turun berdasarkan perintah dari Presiden Republik Indonesia dan dimandatkan kepada Kementerian Sosial RI. Namun hal ini disalahgunakan wewenangnya sehingga melakukan korupsi ini untuk mendapatkan keuntungan pribadi bagi Mensos Juliari Batubara dan para pejabat yang bersangkutan. Lalu ini pun berimplikasi pada kerugian publik, di mana sembako yang dibagikan kepada masyarakat memiliki kuantitas dan kualitas di bawah dari seharusnya yang bisa mereka dapatkan, di mana seharusnya mereka mendapatkan kualitas harga bantuan sosial seharga Rp300.000, namun ketika sampai di masyarakat, kualitas yang didapatkan itu kurang dari harga Rp300.000. Adapun sejumlah bentuk perilaku rent seeking yang biasa dilakukan oleh pejabat publik, yaitu ada broker ekonomi atau bisnis, di mana broker ekonomi atau bisnis ini merupakan suatu fenomena di mana seorang pejabat publik memfasilitasi pelaku bisnis tertentu untuk mendapatkan kemudahan akses proyek-proyek pembangunan pemerintah. Sebagai imbalan atas jasanya itu, sang pejabat akan mendapatkan komisi dengan jumlah presentasi tertentu dari nilai proyek. Hal ini sejalan dengan kasus yang korupsi dana bansos ini, di mana pejabat atau yang bersangkutan itu mendapatkan komisi senilai Rp10.000 per unit sembako. Pada akhirnya, rent seeking ini dalam kasus korupsi dana bansos COVID-19 merugikan masyarakat Indonesia pada umumnya, apalagi kasus ini dilakukan di kala pandemi, di mana adanya pemerosotan pertumbuhan ekonomi. Itu tetap terjadi dan membuat kesejahteraan masyarakat Indonesia pun tetap berada di bawah rata-rata. Nah, berdasarkan pemaparan yang telah dijelaskan oleh kawan-kawan kami semua, dapat kami sarankan untuk mencegah korupsi dana bansos, dibutuhkan pembentukan sistem pelayanan publik yang transparan dan akuntabel. Yang kedua, pengawasan yang ketat dalam distribusi bantuan sosial hingga ke tangan masyarakat. Berikutnya yang ketiga, disarankan melakukan penggantian bantuan sosial sembako menjadi bantuan tunai langsung atau BLT melalui transfer ke rekening penerima guna menekan praktik sunat anggaran. Sekian yang dapat disampaikan oleh kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.